Masalah poin yang pertama tentang masalah kalau diberikan amanah dia berkhianat. Kita kembali dulu kepada hadis ya. Yang terakhir yang saya bacakan ya, 4 hal ini. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah pertegas kepada orang beriman, hai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahuinya. Amanah itu wajib ditunaikan dan dijaga dengan baik ya, kepada pemiliknya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya. Dan harus dijaga sebagai amanah di diri kita dari orang pemberi amanah tersebut. Dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, annal amanata idza ma'tamanaka wala takhnu man khanak. Tunaikan amanah yang pada orang yang memberi amanah padamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud. Maaf, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih walaupun ada pendapat ulama yang berbicara tentang hadis ini. Jadi kita ingin jelaskan dulu. Amanah sini bisa dibagi menjadi 2 bagian supaya mudah difahami. Baik itu amanah dalam bentuk materi, ya. Misalnya kita dikasih sebuah benda yang kita jaga, ya. Ini tolong ya amanah saya titip HP saya, dompet saya, ya. Di sini masuk juga amanah jabatan ya, seperti jabatan, ya, status sebagai suami, dia menjaga amanah istrinya, maksudnya apapun yang dia sudah tentang istrinya dia tidak ekspos di luar. Begitu juga istri, dia harus jaga amanah suaminya, tidak boleh ekspos tentang di luar. Kata Nabi SAW, manusia yang paling berat di sisi Allah, paling buruk di sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki atau perempuan suami istri yang sudah saling terbuka, lalu keduanya atau salah satunya membuka ya apa yang dia tahu tentang pasangannya. Di sini maksudnya masalah biologisnya atau apa yang dia tahu rahasianya, tidak boleh itu amanah. Ya. Apakah mereka masih bersama atau sudah tidak bersama. Nah ini banyak kasus orang kalau sudah cerai, ribut menceritakan sana sini padahal sebenarnya itu adalah rahasia yang tidak boleh disampaikan ya. Nah, begitu juga dengan masalah jabatan, orang mendapatkan jabatan jadi kepala sekolah, ketua, kepala instansi, kepala negara dan segala macam, apa saja itu amanah ya yang dia harus jaga. Ini dalam bentuk benda dan jabatan itu ya. Yang kedua, ini yang banyak orang langgar ya, titipan, pesan, cerita, kata-kata ya. Kalau misalnya teman kita mengatakan begini, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Antum bilang, iya. Amanah bukan? Amanah. Jangan antum pergi sama teman antum yang ketiga, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Sudah khianat amanah. Ya. Berarti ada sifat munafiknya. Harus antum bisa belajar mengontrol apa yang sudah antum mengatakan iya silakan. Kecuali dalam satu keadaan kata ulama. Kalau yang diamanahkan adalah dosa, kemaksiatan yang bisa mendatangkan mudarat bagi orang umum. Ingat, bukan semua dosa ya. Kalau teman kita pernah menceritakan, saya pernah berzina nih. Bagaimana saranmu? Kita tahu nih. Ya nih. Oke, kamu tobat kepada Allah. Tutupi itu dulu. Tapi kalau itu ada mudarat untuk umum, misalnya orang ini bilang, saya mau mencuri nanti malam ya, jaga. Jangan sampaikan ke orang. Ini nggak bisa karena mudaratnya besar. Ini antum harus sampaikan, nasihatin. Kalau dia tidak mau sampaikan kepada pihak yang akan terkena mudaratnya, gitu kan? Jadi kalau dosa yang dititipkan itu adalah nanti bisa berbahaya secara umum, itu tidak boleh dijaga. Nah ini penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang umum kalau berbicara berdusta. Dan kita sudah cukupkan dengan hadis Nabi SAW. Alaikum bisidq. Kalian wajib jujur. Kata Nabi SAW. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Bir ini kebaikan. Jamaknya abrar. Allah bilang dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang patuh itu, yang baik itu akan masuk ke dalam surga, kenikmatan yang abadi. Jadi kalian harus jujur, wajib jujur karena jujur akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan pasti akan membawa ke dalam surga. Wala yazalu rajulu
yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang jujur dan terus menjadikannya sebagai sebuah program dalam hidupnya konsisten sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Berarti dia akan capai derajat tertinggi di surga dan dia akan jujur selamanya setelah itu. Kalau Allah sudah catat sebagai orang yang jujur, sudah sampai pada tingkat siddiq, maka dia akan jadikan itu sebagai polanya. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib, wajib kalian tinggalkan dusta. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong pasti akan membawa kepada kefajiran, perbuatan kriminal, kesalahan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, pasti perbuatan buruk itu akan membawa ke dalam api neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yatharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang berbohong dan terus menjadikannya sebagai sebuah pola sampai Allah akan cap dia menjadi seorang pendusta. Di saat itu udah gak ada lagi orang yang percaya dia. Dia juga sudah susah mengobati dirinya. Ya. Ingat teman-teman, kita kalau membiasakan diri pada satu perbuatan, kayak misalnya antum biasakan nih, setiap Rabu malam datang ke Blok M, kita jadikan program. Itu kan jadi kayak satu kebaikan ya. Untuk meninggalkan Blok M di hari Rabu itu butuh proses. Syaitan akan butuh upaya berat sekali untuk buat antum meninggalkan. Karena antum sudah jadikan sebagai sebuah pola. Nah, sama dengan dosa. Orang kalau sudah masuk dalam satu pintu dosa yang dia buka, untuk keluar dari situ tuh butuh perjuangan luar biasa. Karena syaitan tidak akan melepaskan kita dari jaringnya. Oleh karena itu selalu biasakan amal soleh menjadi pola. Karena nanti syaitan kelabakan untuk membuat kita meninggalkannya. Rutin jaga sholat 5 waktu, tutup aurat, pendapatan halal. Itu semua kalau antum sudah jadikan pola, susah syaitan membuat kita meninggalkannya. Nah tinggal cari ibadah mana yang belum kita jadikan pola. Ambil itu dan segera baca keutamanya, terapkan dalam kehidupan. Sehingga semuanya sempurna nanti. Jadi ibarat prajurit itu terpenuhi semuanya lapangan perang ya. Dan tidak ada lagi celah untuk musuh bisa masuk. Nah seperti itu. Nah sama dengan dosa, tutup dia. Karena sekali dibuka satu dosa, untuk meninggalkannya itu tidak mudah. Pasti syaitan tidak akan membiarkan kita. Dan butuh perjuangan kita untuk keluar dari dosa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau dia berjanji, dia tidak menepati. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, berjanji ada dua macam. Berjanji dan sejak awal niat tidak mau memenuhi. Ini dosanya yang paling besar. Dan ini janji, ya, ingkar janji yang paling jahat. Janji ya, tidak akan melakukan satu perbuatan, tapi tetap dilakukan. Misalnya antum pernah bertikai sama seseorang. Lalu terjadi perjanjian, udah mulai sekarang kita tidak saling ganggu ya. Gak boleh antum ganggu lagi orang itu. Gak boleh lagi antum hubungi, sudah selesai akad antum begitu. Gak boleh ingkar janji. Begitu juga kalau kita janji orang mau berikan sesuatu atau apa saja, jangan dipungkiri. Kecuali janjinya masalah maksiat. Itu tidak diikuti. Karena siapa yang berazam untuk berbuat dosa tidak boleh diikutin. Atau berjanji awalnya niatnya menepati tapi tengah jalan dia memungkirinya. Gitu kan? Ini dilihat alasannya, kata Ibnu Rajab. Kalau alasannya dia benar, misalnya tadi dia janji mau datang ke rumah seseorang, hadiri acara yang diundang. Tapi ternyata dia punya sesuatu yang lebih urgent. Dia sakit, dia segala macam. Dia tidak bisa lanjutkan janjinya. Di sini dilihat kalau uzurnya dia benar dan dia sampaikan, maaf saya nggak bisa datang, maka ini diterima. Tidak masuk dalam dosa. Karena kan ingkarin janji dosa. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia memang memberhentikan tanpa alasan, antum janji orang mau datang, udah saya nggak usah datang, malas. Nggak bisa. Antum kena memungkiri janji di sini. Baik, yang terakhir, ini juga ada perkataan menarik dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam, al-'idatu dain. Ya. Ingatlah kata beliau, janji itu adalah utang. Wailun liman wa'ada thumma akhlaf. Sungguh kecelakaan yang sangat berat bagi orang yang berjanji kemudian dia tidak menepatinya. Dan ini bahaya sekali ya, tidak boleh. Termasuk orang tua jangan janjikan sembarangan pada anak-anak. Saya kalau di rumah anak-anak minta sesuatu, saya bilang enggak. Saya enggak janji ya. Atau saya bilang abati enggak janji. Saya panggil ayah, saya tidak janji. Karena kalau sudah kita katakan, ya nanti ya dia bawa hari ini ke sana. Maka dia itu sudah sebuah janji walaupun anak kita sendiri. Walaupun dia belum balik, enggak ada urusannya. Seorang mukmin akan menepati janji sama yang kecil atau yang besar, punya jabatan atau orang miskin sama saja. Bagi dia harus ikuti. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang keempat adalah ini kalau dia berbicara atau dia berselisih dia curang. Kita harus fair ya. Kalau kita benar, sampaikan argumen kita. Dia sampaikan argumen ya. Kalau sudah ada titik temu, alhamdulillah. Tidak ada titik temu ya sudah. Masing-masing punya pendapat. Ya udah itu pendapat Anda, saya punya pendapat. Berpisah tempat baik-baik gitu.
Tidak boleh kita karena kita merasa kita kalah argumen atau kita merasa kalah gengsi lalu kemudian kita sengaja berbuat curang untuk mencelakakan dia. Itu nggak bisa. Kalau masuk di situ berarti kita masuk dalam sifat kemunafikan. Ya. Kalau ada orang salah kita nasihatin dia tidak mau, ya sudah biarkan saja dia dengan keadaannya. Nggak ada masalah. Saya akan menutup tema kita tadi dengan membacakan satu ayat dari surah At-Taubah ayat 68 tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik yang bunyinya wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka. Bagi mereka azab yang kekal. Dan bagi orang-orang tadi yang sudah kita ingatkan agar berhati-hati. Jangan sampai nanti kita termasuk orang yang memiliki ciri kemunafikan tadi. Maka harus betul-betul memperhatikan dan berusaha minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak melanggar 4 poin tadi. Saya ingatkan teman-teman yang punya akad kerja. Siapapun di antara kita yang sedang bekerja di satu instansi, kita punya akad, maka kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus sesuai dengan syarat yang disepakati. Tidak boleh berkhianat dengan akad tersebut. Akadnya masuk jam 7.30, keluar jam 5 sore. Harus jam seperti itu. Kalau kita telat datang 7.35 misalnya, lewat 5 menit aja minta keridhaan pemilik perusahaan. Ya, ini penting sekali. Jadi kita tidak boleh sama sekali ya melanggar akad tersebut. Karena kapan kita melanggar akad dan kita anggap remeh, ada pengungkiran ya akad di sini. Ada memungkiri ya janji. Juga ada masuk di dalamnya khianati amanah. Berarti orang kalau tidak mentaati dan menjalankan sesuai dengan akad, dia melakukan 2 sifat munafik dalam satu kesatuan atau dalam satu waktu. Dia sudah khianat ya, amanah itu dan juga dia sudah ingkar janjinya. Ya, kalau dia tidak, pada saat ditanya misalnya, kamu tadi telat ya? Oh enggak kok. Berarti dia sudah gabungkan di waktu yang bersama 3 langsung sifat munafik dengan kebohongannya. Kapan ada temannya laporin misalnya, enggak, tapi tadi kelihatan, security kelihatan misalnya CCTV. Lalu dia mengatakan, enggak benar. Lalu dia mencoba mencari kesalahan orang yang telah melaporkan kesalahan dia. Di sini dia curang dalam perselisihan. 4-4-nya ada padanya dalam satu pelanggaran. Ini bahaya sekali. Ya. Jadi hati-hati sekali. Ya. Makanya tadi saya bilang, sekali buka pintu bohong, pintu ingkar janji akan terbuka, pintu khianat akan terbuka, pintu juga curang dalam perselisihan akan terbuka. Ini dalam pekerjaan sama. Ya. Itu juga dalam rumah tangga. Itu juga dalam akad bisnis misalnya. Nah, kita harus betul-betul menjaga amanah tersebut. Karena dalam satu kesatuan, dalam satu perbuatan bisa bergabung 4-4-nya dan akhirnya menjadi sifat munafik yang tulen. Allahu a'lam.